Pernahkah Anda memperhatikan, ada kalanya orang-orang yang sangat cerdas, yang sukses dalam karir dan akademis, justru menghadapi tantangan besar dalam urusan hati? Mereka mungkin piawai memecahkan rumus paling rumit, merancang strategi bisnis paling jitu, atau bahkan menguasai berbagai bahasa. Tapi entah kenapa, menemukan pasangan yang cocok terasa seperti misi mustahil. Ini bukan karena mereka tidak menarik atau tidak baik, tapi justru karena kecerdasan itu sendiri, dalam beberapa kasus, bisa menjadi pedang bermata dua. Di Ngobrolin Otak, kita akan mengupas tuntas fenomena ini, memahami mengapa otak yang superaktif kadang malah jadi penghalang dalam menemukan cinta sejati, dan bagaimana kita bisa menjembatani jurang antara logika dan perasaan. Salah satu perangkap pertama bagi orang cerdas adalah kecenderungan untuk overthinking dan menganalisis secara berlebihan. Bayangkan Anda sedang mencoba memahami sebuah lukisan indah. Orang pada umumnya akan menikmati warnanya, komposisinya, dan perasaannya. Tapi seorang ahli seni bisa jadi sibuk menganalisis setiap sapuan kuas, pigmen yang digunakan, sejarah pelukisnya, hingga detail terkecil yang mungkin terlewat oleh orang awam. Begitulah analogi orang cerdas dalam mencari pasangan. Setiap interaksi, setiap kata, setiap tatapan bisa dianalisis, diprediksi, dan dinilai dengan ratusan skenario di kepala. Alih-alih menikmati momen dan membiarkan perasaan mengalir, mereka terjebak dalam labirin pikiran yang rumit, yang seringkali malah membunuh spontanitas dan kehangatan yang dibutuhkan dalam sebuah hubungan. Akibatnya, hubungan yang seharusnya terasa ringan dan menyenangkan, malah terasa seperti ujian matematika yang tak berujung bagi kedua belah pihak. Kemudian, ada juga jebakan standar yang terlalu tinggi atau idealisme yang kadang tak realistis. Orang cerdas sering memiliki visi yang sangat jelas tentang apa yang mereka inginkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pasangan. Mereka mungkin memiliki daftar panjang kriteria yang harus dipenuhi, dari tingkat intelektual, selera humor, latar belakang pendidikan, hingga pandangan hidup yang harus sinkron sempurna. Ini seperti seorang kolektor permata langka yang hanya mau menerima berlian tanpa cacat sedikit pun. Tentu saja memiliki standar itu penting. Tapi ketika standar itu menjadi begitu eksklusif hingga hanya menyisakan segelintir orang, atau bahkan tidak ada sama sekali yang bisa memenuhinya, maka ini bukan lagi selektivitas, melainkan penghalang. Banyak potensi hubungan yang baik terlewatkan begitu saja karena tidak memenuhi daftar cek yang kadang terlalu kaku, membuat mereka merasa kesepian di tengah keramaian. Masalah lain yang sering muncul adalah kesulitan untuk menampilkan kerentanan atau vulnerability. Otak yang cerdas terbiasa dengan solusi, kontrol, dan logika. Menunjukkan sisi lemah, mengakui ketidakpastian, atau bahkan sekedar mengekspresikan emosi mentah bisa terasa seperti kegagalan atau hilangnya kontrol. Mereka mungkin merasa bahwa untuk menjadi kuat dan dihargai, mereka harus selalu terlihat kompeten dan tak tergoyahkan. Namun, keintiman sejati lahir dari kemampuan untuk membuka diri, menunjukkan ketidaksempurnaan, dan membiarkan orang lain melihat diri kita yang sebenarnya, lengkap dengan segala kerapuhan. Jika kita terus-menerus membangun benteng pertahanan mental yang terlalu kokoh, bagaimana mungkin cinta bisa menemukan jalan masuk dan menetap di hati kita? Tak hanya itu, orang cerdas seringkali cenderung lebih nyaman berinteraksi melalui diskusi intelektual daripada koneksi emosional. Mereka menikmati perdebatan ide, berbagi pengetahuan, dan menjelajahi topik-topik yang merangsang pikiran. Tentu ini adalah kualitas yang luar biasa. Tapi dalam sebuah hubungan romantis, seringkali pasangan mencari lebih dari sekadar partner debat. Mereka mencari pengertian, dukungan emosional, kehangatan, dan kemampuan untuk berbagi momen keheningan yang nyaman. Ketika interaksi didominasi oleh kecerdasan logis dan kurang diimbangi dengan kecerdasan emosional, calon pasangan bisa merasa tidak didengar atau tidak sepenuhnya dipahami secara emosional, menciptakan jarak alih-alih kedekatan. Terakhir, ada juga ketakutan akan penolakan atau kegagalan yang sering dikemas dengan rasionalisasi. Orang cerdas sangat tidak suka gagal. Dalam konteks percintaan, kegagalan bisa terasa sangat personal dan menyakitkan. Untuk menghindari rasa sakit itu, mereka mungkin secara tidak sadar menciptakan alasan-alasan rasional yang sangat logis untuk tidak mencoba, untuk menjaga jarak, atau untuk menunda komitmen. Mereka bisa mengatakan, "Aku terlalu sibuk, belum ada yang levelnya sama," atau "aku masih ingin fokus pada karir."
Padahal jauh di lubuk hati ada rasa takut yang mendalam terhadap potensi penolakan. Ini seperti seorang ahli strategi perang yang terlalu sibuk memprediksi kekalahan sampai lupa bagaimana cara memenangkan hati. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Kecerdasan adalah anugerah yang luar biasa, tapi dalam dunia percintaan dibutuhkan keseimbangan. Ini bukan berarti kita harus berhenti menjadi cerdas, melainkan belajar bagaimana mengarahkan kecerdasan itu untuk membangun, bukan malah menghalangi. Kuncinya adalah melatih fleksibilitas pikiran, belajar untuk tidak selalu menganalisis setiap detail, tapi sesekali biarkan perasaan mengalir dan nikmati momen. Cobalah untuk menurunkan standar yang tidak esensial. Fokuslah pada kompatibilitas nilai, empati, dan koneksi emosional yang tulus daripada daftar panjang kriteria yang tak realistis. Beranilah menjadi rentan, tunjukkan sisi manusiawi Anda, karena itulah magnet terkuat untuk menarik koneksi otentik. Prioritaskan keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Ingat, kecerdasan itu seksi, tapi kehangatan hati dan kemampuan untuk berempati jauh lebih memikat dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, kenali diri dan ketakutan Anda sendiri. Jujurlah dengan diri sendiri mengapa Anda kesulitan. Apakah ini benar-benar karena tidak ada yang cocok, ataukah ada ketakutan yang Anda sembunyikan di balik benteng logika? Ingat, cinta bukan soal mencari orang sempurna, tapi menemukan orang yang sempurna untuk menjadi imperfect bersama Anda. Semoga obrolan ini bukan hanya membuka pikiran, tapi juga membuka hati Anda untuk petualangan cinta yang lebih otentik. Jangan lupa untuk subscribe channel Ngobrolin Otak, like video ini, dan bagikan ke teman-teman Anda yang mungkin merasakan hal serupa. Sampai jumpa di obrolan otak berikutnya.